Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendry Saputra, NPM 2335148. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan VJS. Nah, di sini ada beberapa submateri yang akan saya jelaskan. Yang pertama, list rendering, yang kedua, computer property, yang ketiga, life cycle and template ref, dan yang keempat, watchers. Nah, yang pertama, list rendering adalah fitur yang memungkinkan pengulangan array dan merender konten dinamis berdasarkan data. Fitur ini dapat digunakan dalam berbagai framework seperti JavaScript dan React. List rendering di Vue.js menggunakan perintah v-for untuk mengulang array. Yang kedua, menggunakan properti komputasi untuk menampilkan array yang difilter atau diurutkan. Yang ketiga, menggunakan direct key, kata kuncinya yaitu index, untuk memperbarui DOM secara efisien saat array berubah. List rendering di React. Di sini kita cuma menggunakan VJS. Nah, saya di sini memberikan penjelasan sedikit pada saat kita menggunakan React. Kalau direct menggunakan metode array JavaScript untuk memanipulasi data, menggunakan filter dan map untuk memfilter dan mengubah array menjadi array komponen. Yang ketiga, menggunakan metode rendering list yang menerima masukan berupa sebuah senarai. List rendering memiliki manfaat, yaitu memungkinkan menampilkan versi array yang difilter untuk diurutkan tanpa benar-benar mengubah atau menyetel ulang data asli. Yang ketiga, memungkinkan menampilkan beberapa komponen supaya dari kumpulan data. Yang ketiga, memungkinkan merender elemen berdasarkan konten array atau objek. Di sini adalah contoh dari list rendering. Di sini saya akan mencobanya nanti. Yang kedua adalah computer property, merupakan nilai yang dihitung secara dinamis berdasarkan perubahan data nilai. Properti ini sering digunakan dalam framework seperti Vue.js yang menghindari perhitungan ulang yang tidak perlu dan meningkatkan performa aplikasi, dan dapat mengurangi penggunaan memori. Computer property bersifat reaktif, artinya jika ada data yang dipendensikan berupa nilai, computer property akan diperbarui secara otomatis. Berbeda dengan metode, computer property akan di-change dan hanya dihitung ulang jika ada perubahan pada data dependensinya. Di sini adalah contohnya yang akan saya contoh di next selanjutnya. Yang ketiga adalah life cycle and template ref. Life cycle atau Kite Cycles adalah metode memungkinkan pengembang untuk melakukan tindakan pada berbagai tahap keberadaannya komponen. Ada beberapa manfaat, yaitu mengetahui kapan komponen itu dibuat, ditambahkan ke DOM, diperbarui atau dihancurkan, menjalankan kode JavaScript sebelum komponen dieksekusi. Yang ketiga, mengakses dan mengubah status komponen atau status DOM sebelum pembaruan. Yang keempat, menyelesaikan data atau melakukan kalkulasi berdasarkan status terkini sebelum pembaruan. Ada tahap lifecycle hoax dan pembuatannya, yaitu pemasangan, pembaruan, penghancuran, dan penanganan kesalahan. Ref adalah atribut khusus mirip dengan key atribut yang dibahas dalam v-for. Atribut ini memungkinkan kita untuk memperoleh referensi langsung ke elemen DOM tertentu atau instan komponen anak setelah dipasang. Ini memungkinkan kita
menggunakannya ketika kita ingin misalnya memfokuskan input secara terprogram pada pemasangan komponen atau menginisialisasi pustaka pihak ketiga pada suatu elemen. Nah, di sini adalah contoh dari life cycle dan template ref. Dan yang keempat ada watchers. Watchers dalam VJS merupakan fitur kita untuk mengawasi perubahan pada data tertentu saat mengeksekusi fungsi tertentu dalam tertentu saat data berubah. Ini sangat berguna ketika kita ingin melakukan aksi tertentu saat nilai dalam data berubah, seperti melakukan permintaan API saat nilai berubah, mengupdate elemen lain berdasarkan perubahan data, menjalankan validasi secara real time. Nah, di sini saya akan langsung mencobanya, codingannya langsung, yaitu dengan menggunakan Visual Studio Code. Di sini saya akan membuka file yang telah saya buat di video sebelumnya. Nah, jadi sini ada beberapa yang telah saya gunakan pada video sebelumnya. Nah, di sini saya akan menambahkan menambahkan file baru, yaitu list rendering. Di sini kita akan menambahkan script terlebih dahulu. Lalu kita buat setup di dalam script. Nah, di sini kita akan import ref dari view. Setelah itu kita buat deklarasi ID-nya dari 0. Yang kita deklarasikan ini seperti kita akan menambahkan angka pada outputnya nanti. Setelah itu kita akan membuat new to do. Nah, new to do ini tempat kita menambahkan nilai atau sebuah perintah. Const new to do. Setelah itu kita akan membuat const new to do ref. Di dalam sini kita bisa menambahkan salah satu contoh atau template-nya dengan cara kita buka kurung, terus kita tampilkan ID dari ID plus, yang dimana ini akan bertambah ketika setiap ada penambahan nilai atau suatu perintah kita.
teks, yaitu teks yang ingin kita tambahkan nanti akan kita tampilkan juga. Seperti ini contohnya, yaitu teksnya belajar HTML. Nah, setelah itu kita akan menambahkan function tambah. Itu cara function Nah, di sini kita akan mengambil dari todos, itu todos dot value dot push. Nah, push ini berfungsi untuk ketika kita ingin menambahkan data, yaitu data itu akan bertambah terus. Salah satu fungsi untuk menambah yaitu push. Dengan kita tambahkan ID dan juga teksnya. Setelah itu di sini kita akan menambahkan untuk penghapusan. Kita akan menambahkan fungsi hapus. Nah, di sini kita akan mengambil dari todos dot remove value maksud. Nah, dari value sama dengan todos dot value dot filter. Nah, setelah itu kita akan menambahkan template-nya. Di template ini kita akan membuat formnya, yaitu form dot present dengan add to do. Setelah itu kita buat tambahkan button, yaitu kita dengan cara input vModel new to do vModel new to do.
ini salah. Require placeholder dengan add new to do. Ini bisa saja kita ubah kayak tambahkan data gitu kan. Coba ya. Nah, di sini kita akan membuat button submit, yaitu add dari add to do. Setelah ini kita akan menambahkan UL li v4 yang dimana to do dalam to dos, kuncinya to do.id. Nah, di sini kita akan membuat tombolnya itu button add click remove to do, yaitu remove. Ya, remove ini akan menghapus data maksudnya. Nah, di sini telah kita buat, langsung saja kita run, kita buka new terminal. Sebentar, new terminal dengan cara kita cd terlebih dahulu ke belajar view cs. Setelah itu langsung kita npm run dev. Tunggu sebentar. Di sini localhost-nya akan kita ambil, atau kita langsung kontrol klik. Di sini sudah ada. Oh, di sini saya lupa, kita import terlebih dahulu di app.view, yang dimana akan kita import list rendering. Di sini kita akan juga mengimport lagi list rendering. Yang sebelumnya akan saya komen terlebih dahulu agar tidak mengganggu tampilannya nanti. Nah, di sini saja kita buka, kita refresh. Nah, di sini kan ada
tampilan yang telah kita buat tadi, yaitu untuk ini tambah data, tempat kita untuk menambahkan data. Hari ini hujan. Di sini add to do nih akan apa tuh namanya? Di sini kita akan untuk menambahkan data. Data ini akan tertampil paling bawah. Nah, akan menampilkan data yang telah kita masukkan paling bawah. Jadi di sini kita juga ada perintah button atau tombol untuk menghapus, yang dimana bisa kita hapus saja. Nah, di sini kita hapus. Nah, jadi di sini tampilannya masih titik-titik. Nah, di sini kita akan bisa menambahkan angkanya tanpa mengubah UL atau LI ini, dengan cara kita akan memanggil dari todo.id. Di sini kita dapat menampilkan ID todo.id. Nah, di sini 0, 1, 2. Nah, kenapa ini masih 0? Karena di sini kita mendeklarasikan ID-nya, yaitu dimulai dari angka 0. Nah, di sini yang telah kita buat tadi. Nah, di sini dapat kita ubah dengan 1. Nah, jadi kalau kita ubah dengan 1, tampilannya akan dimulai dari 1, 2, dan 3. Nah, begitu. Nah, baiklah, kita selanjutnya akan mencoba computer property. Jadi sini kita akan menambahkan filenya terlebih dahulu. Jadi langsung saja kita buat scriptnya terlebih dahulu. Dan setup. Kita import view ref dari view, dan kita import compute. Lalu kita akan deklarasikan ID-nya. Oke, langsung kita const new to do sama seperti tadi. Const new to do const langsung kita buat to do session.
selanjutnya kita akan cons filter. Background height complete dot value terus selanjutnya kita akan membuat fungsi penambahan. Dengan cara kita ambil todos nilainya dan lalu push. Setelah itu kita akan menambahkan template-nya. Add submit dot private sama dengan add to. Lalu sini kita akan membuat perintah atau jalannya ketika kita klik gitu. Di sini kita buat input v model sama dengan setelah itu kita buat
buttonnya add to do. Kita buat tanpa tipe submitnya ya. Kita buat seperti contoh. Setelah itu kita akan mengambil sama seperti tadi, kita akan membuat UL nya gitu, UL bisa di dalam LE kita buat v4, lalu sama dengan to do filter terus, lalu titik 2 K sama dengan setelah itu kita to do dot id. Nah, setelah itu to do dot id, lalu kita akan membuat input. Nah, di sini inputnya kita buat dengan tipe checkbox. Lalu kita juga menambahkan button untuk remove to do. Setelah itu juga kita akan menambahkan button apply dengan tidak komplit. Tanda seru ini melambangkan tidak. Setelah itu kita membuat show complete atau hide complete. Lalu kita akan menambahkan stylenya. Di sini bisa saja kita menambahkan stylenya style coba kita lihat dulu tampilannya. Di sini kita harus menambahkan dulu, kita import terlebih dahulu. Import complete. Oke. Setelah itu di sini kita akan menambahkan complete juga, complete property, computer property. Lalu kita lihat, di sini
yang telah kita tambahkan head complete. Nah, di sini kalau kita tidak menceklisnya, bisa checklist, bisa tidak, bisa kita hapus. Di sini belum berfungsi karena kita belum membuat semuanya. Jadi sekarang kita akan menambahkan stylenya terlebih dahulu lah ya, yaitu dengan style dot complete yang telah kita buat tadi. Nah, text decoration line. Oke. Setelah itu kita lihat ada yang error sedikit di sini. Kita errornya di baiklah, di sini ada kesalahan tadi di function add to do sama remove to do, yang dimana remove to do nya tidak saya tambahkan. Nah, jadi di sini juga kita akan langsung menampilkannya hasilnya. Di sini. Nah, di sini kita bisa menambahkan data. Hello world, dan kita tambahkan data. Nah, otomatis data akan ditambahkan ke yang paling bawah. Nah, di sini juga ada fitur untuk menandai. Kalau kita tandai, lalu kita klik sembunyikan, maka data yang telah kita tandai akan hilang, tapi itu bukan fitur untuk menghapus, cuma kita hide atau kita hilangkan dari tampilannya. Nah, ketika kita klik tampilkan semua, maka data-data yang telah kita sembunyikan tadi akan muncul kembali, kecuali hapus. Kalau hapus ya tentu datanya telah terhapus. Nah, kalau kita cuma mengklik tanda yang ada di sebelah kiri ini, itu cuma menyembunyikannya. Nah, seperti ini. Baiklah, selanjutnya saya akan membuat codingan dari lifecycle and template ref. Nah, di sini langsung saja kita buat filenya. Lifecycle. Di sini kita buat script. Kita import dari ref, bukan dari compute tapi dari on mounted. Lalu kita buat variabel cons elementation. Refnya kita buat bernilai 0, nilai variabelnya masih 0. Lalu kita buat on mounted. Lalu kita buat
sama dengan besar dari sama dengan, kita buka kurung kurawal, lalu kita buat pigmentation dot value, dari nilainya value dot text content. Di sini kita buat hello sama word, lalu kita tambahkan template-nya. Template paragraph ref sama dengan play annotation, dan coba kita tambahkan di sini halo handy. Oke, kita tambahkan di app view nya, kita import terlebih dahulu. Import life cycle from component. Ini ada error komponen. Sini yang besar. Oke, tapi coba kita komen dulu yang ini biar kita tahu. Oke, coba kita lihat. Jadi tampilannya adalah hello world. Di sini kenapa hello world? Tetapi yang kita tambahkan tadi, yaitu yang kita tambahkan tadi itu halo handy. Kenapa yang tampilnya hanya hello world? Itu karena kita mendeklarasikan variabel dari p element ref. Nah, di sini kita ingin menampilkan p element ref. Kalau saja kita hapus ininya, maka tampilannya akan berubah, yaitu halo handy, ya kan? Karena kita hapus tadi, kita mendeklarasikan itu Ctrl Z, lalu p element ref. Di sini bukan di sini yang kita akan mengubahnya, atau maksudnya tuh kalau kita mengubah data di sini nggak akan otomatis berubah pada outputnya, karena di sini kita refresh dulu. Di sini hello world. Kenapa masih hello world? Karena kita mengubahnya di dalam paragraf 1. Paragraf 1 itu tidak ada nilainya. Coba kita ganti di sini.
otomatis berubah. Selanjutnya kita akan mencoba watchers. Nah, di sini kita akan membuat filenya. Tambahkan script, lalu tambahkan setup, kita import, have, ref, dan watch. From view. Lalu kita akan mendeklarasikan to-do ID-nya. Dengan def id1. Lalu kita deklarasikan juga datanya. Ref dengan nilainya 0. Selanjutnya assign function to do data dot value dot value dengan 0. Selanjutnya cons rest dengan JSON. Oke. Lalu fetch data watch to do data, to do ID dan to do data. Template dengan to ID.
to do ID. Selanjutnya kita tambahkan button. To do button plus effect. Yang bisa kita tambahkan durasi total si dengan tanda seru to do data. Selanjutnya tambahkan pre. Data. Langsung kita export terlebih dahulu. Import komponen. Lalu kita buka, kita lihat tampilannya apakah berhasil. Tidak berhasil. Di sini berarti ada kesalahan sedikit seperti tadi. Nah, di sini coba kita komen saja yang ini biar tidak menampilkan outputnya. Dan ini juga. Oke, coba kita refresh. Baik. Inilah tampilannya telah kita buat tadi. Ketika kita mengambil tugas selanjutnya, kita tekan, lalu di to do ID akan bertambah, dan di sini ID-nya akan bertambah juga. Jadi kita tahu di mana tempat yang telah kita update tadi. Coba kita tambahkan lagi. Nah, di situ
ID-nya akan bertambah ketika kita klik tambah-tambah. Nah, tambah. Dia akan bertambah terus kalau kita klik. Dan di sini judulnya juga berbeda-beda. Baik, di sini saya akan mengcommit project saya ke GitHub melalui Visual Studio Code. Nah, langsung saja di sini saya sudah ada file yang ingin saya commit. Kita tekan saya di bagian search control. Nah, di sini kita tinggal kita tekan tambah. Di sini kita tekan tambah juga. Nah, di sini juga kita tambah. Ada beberapa file yang telah saya update atau saya tambahkan. Setelah kita tambahkan semuanya ke Strike Changes, kita tambahkan pesan yaitu update commit. Nah, jadi setelah itu kita tinggal menekan ini push satu commit to origin atau master. Kita klik. Nah, di sini kita sekalian pull dan push commit. Kita klik OK. Kita tunggu prosesnya. Di sini sudah berhasil. Kita coba langsung buka di GitHub-nya. Nah, di sini telah berhasil karena saya sudah membuat comment update commit. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, jadi segitu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.